Di Museum Muhammad Husni Tamrin, museum yang terletak di kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Ya, Mbak dan Masnya bisa lihat gedung ini, ya memang tidak begitu besar luasnya gedungnya, namun begitu besar makna dan punya nilai sejarah dan makna kebangsaan yang sangat besar sekali. Ya. Mengenai koleksi-koleksi Museum Muhammad Husni Tamrin, di sini kita punya beberapa lukisan tentang Muhammad Husni Tamrin, kemudian diorama, foto-foto repro, juga ada furniture atau perabotan milik keluarga Muhammad Husni Tamrin yang dihibahkan oleh keluarga Muhammad Husni Tamrin untuk dijadikan koleksi di museum ini. Museum ini sendiri diresmikan pada 11 Januari tahun 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta R. Suprapto. Ya, museum ini sendiri memiliki nilai sejarah, artinya khusus perjuangan MH Tamrin. Ya, kita masuk kepada biografi MH Tamrin. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1894. Lahir dari keluarga kakeknya adalah orang berkebangsaan Inggris, ya, kemudian menikah dengan orang pribumi, ya, dan ini juga ayahnya juga adalah seorang wedana Batavia, ya. Kemudian ini adalah hotel milik kakeknya, ya, namanya Hotel Orth, sesuai dengan namanya, ya. Muhammad Husni Tamrin waktu kecil juga biasa dipanggil dengan Mat Seni. Iya, sebagaimana anak-anak Betawi, mainnya juga di kampung, dia biasa mandi di kali, ya seperti anak-anak kampung lainnya. Namun ketika beliau di bangku sekolah, karena beliau adalah beliau sekolah di sekolah-sekolah dengan berbahasa pengantar bahasa Belanda, beliau disebut namanya dengan sebutan Yakub, ya. Beliau sekolah di Beachburn School, kemudian di Bosch Institute, kemudian juga melanjutkan sekolah setelah HBS, yaitu Koning Wilhelm III, seperti ini, ya. Ya. Dan di sini mbaknya bisa lihat ada sepeda ontel yang berupa replika. Ya, ini sejaman dengan sepeda yang digunakan Muhammad Husni Tamrin pada saat itu. Asli, ini asli juga, hanya replika, seperti itu. Nah, ini kondisi foto mengenai sekolah Koning Wilhelm III. Ini setara HBS pada saat itu. Ya, MH Tamrin adalah dulu sekolah di sekolah ini. Gedungnya masih ada di Salemba ini. Ya. Kalau yang saya pelajari ini, Koning Wilhelm III ini yang boleh bersekolah itu biasanya anak-anak keturunan. Iya, anak turunan Indo-Belanda seperti itu. Ya, memang sekolah dengan bahasa pengantar. Tapi juga ada orang-orang pribumi juga, seperti Agus Salim juga. Beberapa lulusan-lulusannya juga ada orang-orang pribumi. Tapi memang sekolah-sekolah zaman dulu yang bisa sekolah adalah orang-orang yang cukup berada, atau sekolah yang didirikan oleh Belanda juga orang-orang pribumi bisa bersekolah, namun juga yang masih apa sih namanya kalau dibilang bangsawan-bangsawan gitu, masih dipilih-pilih. Tidak semua orang rakyat bisa bersekolah atau bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda seperti itu. Untuk ayahnya Husni Tamrin ini, beliau keturunan Jerman atau? Kalau ayahnya bukan, yang keturunan Inggris adalah, yang orang Inggris adalah kakeknya. Oh, kakeknya. Iya, kalau ayahnya ya masih turunan dari ini, kakeknya ini Inggris. Ya, seperti ini, itu ada silsilahnya ya. Kakeknya yang orang Inggris ini menikah dengan orang pribumi ya, Bu? Iya, menikah dengan pribumi, dengan Nur Aini itu, Ibu Nur Aini. Kemudian ini Muhammad Tabri seperti ini.
Nah, ini adalah Mr. Ort ini orang Inggris. Ya, beliau menikah dengan perempuan pribumi bernama Nur Aini. Lahirlah Tamrin Muhammad Tabri. Namun Ort ini ketika itu waktu dia berusia 10 tahun kalau salah meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya. paman. Ya, kemudian Muhammad Tabri menikah dengan Ibu Nurhama. Ibu Nurhama ini masih turunan apa ya, Said seperti itu. Karena tinggalnya dulu di kampung Arab. Di Ketapang itu namanya ada kampung Arab. Jadi banyak imigran Arab mungkin dulunya ya. Iya. Lahirlah Muhammad Husni Tamrin ya seperti ini. Berarti sudah dari Jadi sudah campuran. Jadi sudah Betawi itu sudah pas banget di sini tuh asimilasi campur-campur ya, perpaduan seperti itu. Nah, ini hotel milik kakeknya seperti itu. Kalau untuk museumnya sendiri di tempat ini sebenarnya dulu rumahnya atau bukan. Jadi ketika awal abad 20 itu gedung ini dimiliki oleh Meneer de Haas, orang Belanda. Nah, fungsinya itu dulu untuk penampungan buah-buah impor, juga tempat potong hewan, sebagaimana gudang ya seperti itu pada saat itu. Nah, baru dibeli oleh Pak Tamrin ketika tahun 1927. Nah, oleh Pak Tamrin gedung ini direnovasi kemudian dijadikan atau dihibahkan kepada kaum pergerakan. Ya, di era ini kan memang sudah sudah banyak organisasi-organisasi politik pergerakan kebangsaan. Artinya organisasi ini juga yang didirikan oleh banyak tokoh-tokoh politik. Ya, kebanyakan yang lulusan dari Stovia itu yang mendirikan organisasi-organisasi. Pelopornya Budi Utomo. Ya kan, organisasi pertama itu Budi Utomo kan 1908 ya, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, setelah selesai dari Koning Willem III tadi ini, Muhammad Husni Tamrin kemudian magang di Kepatihan, kantor Kepatihan, tapi namun tidak lama. Kemudian beliau bekerja di perusahaan pelayaran Belanda atau KPM. Ya, di KPM ini beliau mulai tertarik dengan perpolitikan di Indonesia, ya, tertarik juga dengan kegiatan-kegiatan organisasi politik yang ada di Indonesia. Nah, dari sini beliau kemudian banyak mengenal tokoh-tokoh, mengikuti berita-berita, mengikuti Sumpah Pemuda ya pada saat itu juga. Ya, kemudian beliau dari sini, dari KPM ini, beliau tahun 1923 selesai dari KPM itu kan beliau banyak mengenal tokoh-tokoh pergerakan. Ada tokoh-tokoh juga tokoh-tokoh petinggi-petinggi Belanda di Gemenstraat. Nah, ini Gemenstraat ini itu kayak DPRD atau apa? Bukan, Gemenstraat itu kalau sekarang kita nyebutnya wali kota. Oh, wali kota. Kota Praja. Kan 1905 Belanda membentuk dua dewan kota praja, yaitu Gemeente Batavia dengan Meester Cornelis. Nah, timur dan barat gitu, seperti ini kalau kita sekarang Jawa Timur, Jakarta Barat ya. Jatinegara ya. Jatinegara, Meester Cornelis. Nah, beliau mengenal banyak petinggi-petinggi di Gemenstraat. Di antaranya ada sekretaris Gemenstraat yaitu Panderji, sahabatnya. Jadi beliau ini kadang suka sharing masalah-masalah yang ada di Batavia kepada Muhammad Husni Tamrin. Ya, nah, kemudian akhirnya dari sini Pak Tamrin menjadi anggota dewan di Gemenstraat. Beliau pada periode pertama menjabat sebagai wakil wali kota, dua, kemudian di periode berikutnya beliau menjabat sebagai wakil wali kota 1. Nah, selesai Gemenstraat, beliau kemudian tahun 1900 ini kan sudah banyak pergerakan-pergerakannya. Dan rumah ini juga dulu dihibahkan untuk kaum pergerakan yaitu PPPKI tahun 1927. Kemudian 1923 beliau mendirikan organisasi Perkumpulan Kaum Betawi. Nah, inilah yang mengusung beliau, membawa beliau menjadi anggota Dewan Volksraad. Apa yang diperjuangkan MH Tamrin di Gemenstraat maupun di Volksraad, beliau memilih jalur pergerakan yang tidak biasa. Artinya, beliau memilih jalur pergerakan, saya salah harusnya di sini. Ya, memilih jalur pergerakan secara kooperatif, artinya masuk ke dalam pemerintah Hindia Belanda, ke Volksraad tadi atau ke Gemenstraat tadi. Ya, nah, apa yang diperjuangkan Pak Tamrin? Ya, inilah masalah-masalah rakyat pribumi di Batavia, seperti lingkungan, kesejahteraan, kemudian kesehatan,
kemudian kesempatan usaha dan belajar bagi kaum pribumi ini benar-benar diperjuangkan Pak Tamrin di Dewan Pemerintahan Hindia Belanda di Volksraad ini. Ya, beliau juga ikut mengatur kebijakan-kebijakan di dalamnya. Berbeda dengan rekan-rekannya seperti Bung Karno atau yang lainnya, kan secara non kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ya, artinya mereka sama-sama kooperatif maupun non kooperatif, visinya sama, merdeka, seperti itu, mau menuju kemerdekaan, begitu. Ini dia mungkin yang beberapa orang mungkin salah paham ya. Ya, banyak memang ada asumsi seperti itu juga, opini-opini salah paham. Keterlibatan Pak Tamrin di pemerintah Hindia Belanda banyaklah yang opini-opini miring ya, seperti itu. Padahal kenyataannya beliau ini masuk ke dalam pemerintah Hindia Belanda tujuannya untuk memperjuangkan hak kaum pribumi langsung kepada di kursi dewan, ikan ikut di situ kan dewan pertimbangan undang-undang dan peraturan undang-undang itu kan beliau juga ikut dalam menentukan kebijakan. Oh ya, seperti saya itu. pernah dengar Pak Tamrin ini beliau pernah membeli sebuah lapangan ya. Ya. Artinya lapangan ini digunakan untuk latihan Persija dan sampai sekarang. Nah, Pak Tamrin ini selain sebagai politikus handal, politikus yang cerdik ya, beliau juga seorang dermawan. Ya seperti ini contohnya, rumah ini dulu dibelinya untuk kaum pergerakan. Beliau sendiri beliau itu tinggal di Sawah Besar. Di daerah Sawah Besar tuh yang mana tuh? Yang dekat mau ke kota, arah kota itu ya. Ya. Kemudian juga beliau punya sebidang tanah itu dulu berpikirnya begini, kita sambil jalan ya, kita boleh lihat lokasi yang lain. Dulu berpikirnya orang Tionghoa punya arena olahraga, orang Eropa punya arena olahraga, orang pribumi mau olahraga, mau ikut masuk dilarang. Ya, inilah yang akhirnya membuat Pak Tamrin memiliki sebidang tanah dijadikan sebagai arena olahraga. Ya, dulu itu dibuatnya lapangan Petojo itu. Ya, itulah namanya orang pribumi bilang lapangan PIJ. PIJ itulah yang sekarang jadi cikal bakal Persija. Seperti itu. Ya. Secara tidak langsung beliau berkontribusi dalam mendirikan Persija Jakarta. Iya, di dunia sport olahraga, di dunia pendidikan, beliau juga dengan Ki Hajar Dewantara di sini pada tahun 1929 mendirikan sekolah kepanduan perempuan. Artinya gedung ini dulu selain sebagai tempat kongres, ada kongres PNI, kongres GAPI, kemudian Parindra, ya banyak kongres diselenggarakan di sini. Artinya perjuangan Indonesia yang dulunya pada sebelum abad 20 itu kan perlawanan rakyat secara daerah per daerah. Ya, seperti kita kenal Imam Bonjol, dia di Ponegoro, ya, kemudian yang lain-lain lah Patimura, itu kan per daerah. Disinilah, rumah inilah makanya saya sebut punya nilai kebangsaan yang besar sekali, yang memersatukan. Bentuk perjuangan sudah tidak lagi dengan per daerah, jadi ya di sini disatukan dalam bentuk organisasi pergerakan, karena memang berperang dengan fisik itu rasanya maksudnya sama saja. Memang kita sudah mulai pada di era di mana orang mulai kesadaran, rakyat Indonesia mulai sadar. Setelah sadar kita masuk pada era pergerakan seperti itu. Iya. Berarti gedung ini udah berkali-kali dipakai buat rapat nih Bu. Ya, banyak selenggarakan kongres yang penting dulu di sini, yang paling kita sampai saat ini kita kagum-kagumi dan kita bangga-banggakan, yaitu Kongres Rakyat Indonesia. Kongres ini menetapkan 3 hal. Kongres Rakyat Indonesia diselenggarakan oleh GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1939. Itu menetapkan lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia di Dewan Volksraad. Karena Pak Tamrin sendiri dulu waktu pidato di Dewan Volksraad tahun 1938, beliau pertama kali pidato pakai bahasa Indonesia. Artinya itu kan secara tidak langsung Pak Tamrin mau menunjukkan kedaulatan, martabat Indonesia di depan forum dewan dengan gagah beraninya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, gitu kan. Artinya mau martabat Indonesia itu harus diakui, ya, terangkat di situ, ya. Kemudian juga bendera merah putih, ya, 3 hal penting yang ditetapkan pada Kongres GAPI. Dulu Kongres GAPI Kongres Rakyat Indonesia itu tahun 1939 dihadiri beberapa tokoh, banyak tokoh-tokoh se-Indonesia. Ya.
seperti itu. Nah, lagu ini selain sebagai tempat kongres, rapat, juga saksi terciptanya lagu Indonesia Raya. Ya, dulu Pak Wage Rudolf Supratman uji coba lagu Indonesia Raya di sini. Bahkan setiap rapat-rapat itu Wage Rudolf Supratman menyanyikan lagu tersebut. Jadi supaya apa? Semangat-semangat gitu ya. Perjuangan itu berkobar gitu. Iya, memang lagu Indonesia Raya ini sangat ditakuti oleh Belanda. Kalimat merdeka-merdekanya itu menakutkan buat Belanda. Jadi dulu tuh lagu Indonesia Raya kalau dinyanyikan di tempat umum, yang menyanyikan ditangkap. Gitu. Karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban pemerintah Hindia Belanda, seperti itu menganggapnya. Ya. Makanya di sini juga Pak Wage membawakan lagu Indonesia Raya itu hanya dengan iringan biola. Nanti biolanya kita lihat di sana, tapi itu berupa replika. Ya. Oh iya, saya pernah baca juga bahwa yang mengusulkan nama Indonesia pertama kali itu Pak Tamrin juga itu. Nama Indonesia, tadinya Hindia Belanda, ya. Tadinya kan Hindia Belanda, ya. Artinya bersama tokoh-tokoh yang lain Indonesia, seperti Bung Karno. Ya, kalau saya sebut tempat ini ya, sangat dimana orang-orang tokoh politik, pentolan-pentolan politik Indonesia di era pergerakan di sini berkumpul, memikirkan bangsa seperti itu, bagaimana mempercepat kemerdekaan ya di sini ini. Saya bilang makanya kalau rumah ini walaupun kecil tapi maknanya sangat besar sekali, makna kebangsaannya.